Ini kan chattingnya 3 bulan sebelumnya. Ya. Sementara yang berlaku selama ini chattingnya itu mengurus pemeriksaan kesehatannya 7 hari sebelum menikahnya. Jadi di sini barangkali kami harapkan bagaimana MOU-nya supaya merupakan suatu peraturan yang ketat bahwa chatting itu sudah melaporkan dirinya dan memeriksakan kesehatannya 3 bulan sebelumnya. Karena sebagaimana bahwa di dalam kuesioner LC-MIL itu kan harus ada pengisian tentang hemoglobinnya, tekanan darah tinggi, tekanan darahnya, berat badan, tinggi badan. Jadi kalau mereka mau di chatting itu tidak bisa kita chattingnya itu tidak akan bisa mengisi kuesionernya itu sebelum mereka memeriksakan kesehatannya. Itu yang pertama, Pak. Dan kemudian yang kedua, barangkali perlu ada penyampaian secara resmi, secara tersurat ke kelurahan, ke setiap kelurahan bahwa chatting itu sudah mulai berlaku dan harus mereka melakukan atau mengisi kuesioner di dalam LC-MIL, sehingga di sini masyarakat itu paham bahwa sudah ada, ini sudah merupakan peraturan harus mengisi LC-MIL sebelum hari H-nya. Karena kenapa, Pak? Ini pengalaman ya. Ada kasus di Kelurahan Lembang ini, mereka itu tidak mau di-chatting. Bahkan saya turun mensosialisasikan di rumahnya, yang bersangkutan tidak mau keluar. Jadi saya hanya bisa menyampaikan kepada orang tuanya tentang keutamaan chatting itu sendiri. Jadi itu barangkali, Pak, bahwa sekali lagi kami harapkan ada secara tersurat turun di lini lapangan bahwa LC-MIL itu sudah merupakan chatting itu merupakan program pemerintah untuk mencegah lahirnya anak yang satu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Makasih Bu Dharma. Jadi begini ya aturan main kita Bapak Ibu. Tapi ada satu permasalahan kita selesaikan semua. Jadi sumber informasi Bapak Ibu sekali lagi bukan dari saya. Bukan cuma dari saya. Silakan Bapak Ibu semua ada yang mau sharing pengalamannya di kecamatan lain bagaimana, ya. Oke, jadi sebelum saya ada raise hand Pak Irham Tabe, Bu Hasni raise hand juga. Oh iya, Bu Vera. Ada orang Bu Hasni. Ya, sorry. Tadi kendala jaringan Pak. Tabe Bu Vera. Jadi aturan main kita seperti ini Bu Vera, Tabe. Boleh. Kita selesaikan. Ada pertanyaan dari Bu Dharma tadi. Ya, ada satu pertanyaan kita selesaikan dulu semua, kita clearkan semua dan jawaban itu bukan cuma dari saya. Bisa misalnya Pak Irham membantu, Pak Yahya membantu, siapapun. Karena kan kita mau sharing bagaimana sih pengalaman di kecamatan lain. Sehingga sumber informasi bukan hanya dari provinsi seperti itu. Oke, sebagai pengantar tadi pertanyaan dari Bu Dharma, saya langsung saja Bu Vera menjawab. Ya, mungkin nanti bisa ditambahkan ada yang dari bisa ditambahkan mungkin dari teman-teman yang lain. Jadi begini Bu, bahwasanya aturannya yang ketika dia mau menikah 3 bulan sebelum dilakukan screening, 3 bulan sebelum hari H itu memang aturannya sudah seperti itu Bu. Tapi ketika misalnya ada orang tiba-tiba nanti 1 minggu mau menikah baru masuk suratnya segala macam. Kalau dulu saya yang pas mau menikah, karena saya urus sendiri di Mamuju, ya di Mamuju untuk mendapatkan sertifikat pembimbingan seperti itu, memang kita diberi waktu 3 bulan, ya 3 bulan sebelum hari H itu kita sudah mendaftar, ya itu mungkin aturan ke dalamnya seperti itu. Tapi entahlah kalau di kecamatan lain seperti apa prosesnya, apakah itu juga sebuah aturan atau bagaimana, saya belum tahu. Yang jelas kalau dulu saya di kecamatan Mamuju, ya di kecamatan bukan kecamatan Mamuju sini, kecamatan Rangas seperti itu,
ya. Kemudian kalau untuk membuat aturan khusus, ya, aturan khusus yang bahwasanya ketika itu Catin itu mau menikah, harus dulu mendownload aplikasi LCMIL atau paling tidak harus mengisi kuesioner seperti yang ada di aplikasi LCMIL maupun melalui form manual. Sebenarnya saya tunggu juga Bapak Ibu dari pusat. Sebenarnya saya menunggu dari pusat, tapi tidak apa-apa. Saya akan laporkan ini kepada Kaper. Sama tuh bisa dibuatkan surat. Ya, ini kan masukan. Sama tuh bisa dibuatkan surat yang menyatakan tentang bagaimana setiap Catin ini bisa MOU bersama misalnya Kementerian Agama turun ke KUA supaya bisa proses pendampingan keluarga pada Catin ini bisa terlaksana dengan baik karena ini sudah diketahui sebelumnya oleh KUA seperti itu, ya. Ini saya akan berikan masukan kepada Pak Kapar seperti itu. Mungkin Bu dan terima kasih masukannya. Mungkin bisa dilemparkan Bu Vera kepada teman-teman yang lain sebab ada masukannya atau tambahan seperti itu supaya kita bisa sama-sama mencarikan solusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ansar atas jawabannya. Jadi untuk nantinya ada surat untuk penguatan, nanti kami follow up lagi ke Pak Kaper. Untuk selanjutnya ada 4 orang yang raise hand. Mungkin saya ke dari Pak Irham dulu ya, TPK Campalagian. Silakan Pak. Tapi sebelum Pak Irham, Pak Irham nih sebelum Bu Vera, coba tanya tanya teman-teman yang lain dulu. Bagaimana kira-kira menanggapi Bu Dharma? Apakah sudah selesai clear atau bagaimana? Kemudian serahkan ke Bu Dharma. Kalau anggap sudah clear, oke, selesai. Kita pindah ke pertanyaan lain supaya kita bisa membahas betul-betul clear semua masalah. Baru kita lanjut ke permasalahan lain. Boleh. Oke. Saya tambahkan. Boleh silakan. Oke, sip. Silakan Pak. Oke, terima kasih atas kesempatan ini. Pengalaman kami Pak waktu ikut di obat baper Jumat kemarin itu kan di obat baper itu juga membahas masalah TPK dan LCMIL dari teman-teman di pusat terkait pertanyaannya Bu Dharma juga gitu. Tidak ada hubungan antara edukasi kita ke sasaran Catin dengan pendaftaran Catin ke KUA. Jadi kan kalau tidak salah itu di Indonesia katanya seragam itu sekitar 10 harian sebelum hari H Catin mendaftar. Jadi tidak ada hubungannya. Silakan kita screening, kita edukasi Catin itu kalau bisa 3 bulan sebelum hari H itu. Dan disinilah peran dari kader Ibu PKK dan IMP. PKK-nya kan di satu kampus dengan Catin. Jadi sedikit banyak mereka sudah dapat bocoran siapa tahunnya yang akan melaksanakan perkawinan dalam waktu ya 1, 2 atau 3 bulan. Jadi sekali lagi tidak ada hubungan antara pendaftaran Catin ke KUA dengan tugas TPK untuk melakukan edukasi dan identifikasi. Ya, kita untuk sementara begitu, Pak. Oke. Terima kasih masukannya Pak. Jadi tetap laksanakan tugas Pak ya, meskipun ada kendala-kendala yang unik saja. Tidak ada? Ibu Dharma, bagaimana Ibu Dharma? Ya, izin Pak berbagi. Oh ya, silakan. Terima kasih banyak Bu, kembali saya ini dikasih waktu kembali. Oke lah Pak Irham ya, bahwa memang betul tidak ada mungkin kalau kita mengatakan tidak ada hubungannya dengan KUA. Oke sih, tapi kita perlu ingat dan menyadari bahwa pengurusan Catin itu kuatnya ke KUA. Karena di KUA itulah terbit surat izin menikah, begitu Pak ya. Ini. Jadi kalau mereka
itu kemarin sosialisasinya kan dari dari screening ke KUA. Adapun mengenai layak menikah atau tidak layak, ya tetap menikah lah, tetap saja. Tapi bagaimanapun alangkah baiknya karena memang ini sudah kesepakatan 3 menteri, termasuk ini KUA. Jadi makanya saya mengatakan bahwa sebaiknya ada MOU ke KUA. Ada MOU ke KUA, kemudian juga disampaikan ke masyarakat bahwa screening itu 3 bulan sebelumnya, barulah mengurus ke KUA. Itu barangkali masukan saya, Pak. Terima kasih banyak. Oke. Mungkin ada dari Pak Ahmad tadi. Oke. Ya Pak Ahmad, boleh silahkan. Silakan Pak Ahmad. Halo. Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Saya mau beberapa, Oh ya, silakan Pak. wakil Pak Ahmad. Pak Yahya, silakan. Oh Pak iya, ada Yahya. nih perwakilan dari Kementerian Agama. Silakan Pak Yahya. Terima kasih atas ini penting sekali kita bahas sebenarnya ini dari alhamdulillah pada hari ini kita sudah membahasnya. Kami sudah 24 hari di lapangan, mulai dari tanggal 3 kemarin sampai sekarang tanggal 24 sekarang ya. Iya. Teman-teman, ini TPK sudah action di lapangan. Namun setiap hari kami turun selalu ada hambatan, ya memang namanya kegiatan selalu ada hambatannya. Salah satunya kemarin waktu kita pelatihan yang kami dapatkan itu dan kami sampaikan kepada TPK ada 4 sasaran. Sekarang sasaran yang diprioritaskan kalau saya lihat ini hanya catin saja. Tapi itu LCMIL kepanjangannya itu apa? Siap nikah, siap hamil. Namun untuk kegiatan hamilnya sampai sekarang tidak ada. Yang ada hanya chattingnya saja. Nah ini bingung kami menjelaskan kepada teman-teman di lapangan. Karena penyampaian juga dari itu belum ada. Tapi alhamdulillah pada saat ini sudah disampaikan bahwa hamil itu dicatat melalui ini ya Pak ya, manual. Baik, Bu Moderator, permasalahan pertama dulu barangkali yang bisa kita selesaikan. Halo. Halo, Iya. iya. Jadi khusus untuk ibu hamilnya ini dicatat manual ya Pak? Halo. Iya. Iya, betul Bu Vera. Tanyakan. Karena khusus chattingnya kita melalui aplikasi. Tapi khusus untuk ibu hamilnya dicatat ya? Oke. Halo? Mungkin bisa disimpan dulu pertanyaannya Pak Yahya. Sekira Pak Yahya. Ya, Iya, Mas. sebentar nanti kita akan bahas itu pertanyaannya. Ya, oke. Selesai Bu Dharma, pertanyaan Bu Dharma kita clearkan dulu baru kita lanjut ke pertanyaan Pak Yahya dan pertanyaan teman-teman yang lain. Ya. Kita punya banyak waktu kok, insyaallah. Ya, Ya, iya. Minta tolong seperti apa kami melakukannya kalau kertas itu hanya hanya dikirim melalui link saja, melalui file, hanya dikirim melalui file. Kami mengambil kertasnya di mana? Karena di BOKB kami yang saya lihat tidak ada ATK. Ini nih persoalan kecil dan sangat besar hasilnya nantinya ketika dia tidak dilakukan dengan baik. Saya rasa seperti itu Pak. Terima kasih banyak. Jadi untuk Pak Yahya ini pertanyaan baru ya. Oke. Tadi padahal tadi maksudnya kami ada yang mau sharing tentang Bu Dharma ini.
di lapangan. Apa dari perwakilan ada yang ingin membantu untuk atau sharing tentang MOU ini? Bapak? Ya, Pak Ubah, mungkin Pak Ubah. Ya, Pak Ubah, silakan Pak Ubah. Ya, sekedar tadi mengenai permasalahan Bu Dharma, Bu Vera, bisa dimatikan dulu. Storing kau, Ya, tunggu. Yang maaf Pak Ansar tadi kebetulan ada siapa yang masih bunyi? Bisa dimatikan dulu. Pak Ansar, kedengaran? Jelas Pak Ubah, jelas. Pak Wawan, di kita. Proyek Pansar sudah ya. Tadi mengenai Bu Dharma mungkin bisa koordinasi dengan tim TPK. Jadi tim TPK ini berkoordinasi dengan tim TPPS di desa sebagai penguatan Pansar. Jadi jangan sampai juga ada miskomunikasi. TPPS kerjanya apa, TPK kerjanya apa, nanti tidak ada benang garis merahnya gitu. Itu juga mungkin bisa dijelaskan Pansar. Apa tugas TPK, di mana fungsi TPPS selaku koordinator yang mendukung TPK. Gitu. Kan dari tingkat provinsi kan sudah ada tingkat pusat sampai tingkat desa kan ada untuk TPPS-nya. Jadi teman-teman TPK juga harus berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di TPPS. Jadi jangan sampai dari TPK langsung ke perwakilan gitu. Yang kedua, aplikasi ini sangat menarik Pansar. Tapi yang memang saya amati ini masih dalam bentuk chatting ya Pansar ya. Nah, yang ini untuk pertanyaan ke depannya. Jadi mungkin kalau ada yang teman-teman juga bertanya, ini kan kaitan yang ditanyakan tadi Pak Yahya mengenai pencatatan ibu hamil. Nah, kita tahu kan di tahun ini kita ada satu program yaitu namanya audit stunting juga Pansar, di mana kita banyak membutuhkan data-data atau rekam medik dari keluarga yang berisiko stunting. Apakah di aplikasi ini juga nantinya mendukung untuk pelaksanaan audit stunting itu? Karena kan datanya juga yang akan diminta dari bawah Pansar, jadi bukan hanya chattingnya saja. Untuk Bu Dharma tadi yang pertama itu aja, Bu Dharma mungkin bisa nanti penguatannya atau koordinasi dengan teman-teman yang ada di TPPS di tingkat desa. Terima kasih, Pansar. Oke, saya izin Bu dulu, Bu Vera, bisa? Silakan. Ya, jadi begini, sekalian, saya menginfokan juga bahwasanya 2 minggu ini kami termasuk saya sendiri ya selaku diundang ke Bapeda dalam rangka membuat tim percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang diketuai oleh Ibu Wagub ya, dan seluruh Forkopimda yang tergabung dalam forum dalam tim percepatan penurunan stunting tingkat provinsi. Inilah nanti nyambung tadi dari statementnya Pak Mubarak ya. Inilah nanti akan dijadikan dasar untuk pembentukan TPPS di tingkat kabupaten, selanjutnya di tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa. Ya, ini yang sudah seperti itu Bapak Ibu. Tetapi menjadi permasalahan sekarang ini baru digodok untuk pembuatan SK Gubernur tentang TPPS tingkat provinsi. Sementara di tingkat kabupaten, kecamatan, desa itu belum ada. Ya. Sementara lagi TPK sudah bekerja di lapangan. Nah, inilah sekarang kita mencari solusi, sementara TPPS itu belum ada di tingkat desa, tingkat kecamatan belum ada Pak Ubah. Masih ada di tingkat provinsi itu pun baru digodok draftnya, ya. Jadi memang ini permasalahan kompleks sekali sebenarnya. Oke lah, tadi saya menyambung Pak Dharma, mungkin saya bisa ini masukan juga. Saya akan membahas ini dengan Pak Kaper selaku pengambil kepentingan tertinggi di BKKBN Sulawesi Barat supaya bisa melakukan audiens dengan Bapak Kakanwil Kemenak, supaya karena Kakanwil Kemenak mempunyai kewenangan otoritas tinggi juga kepada di bawah-bawahnya. Bagaimana dia membicarakan itu kan sebenarnya bisa dibahasakan lah seperti itu mungkin. Tapi Pak Bu Dharma, Pak Mubarak ya, audiens Pak Kaper, kalau Ansar ke sana ke Kakanwil, siapa sih Ansar seperti itu? Mungkin ada baiknya kalau Kaper, inilah nanti
himbauan seperti ini mungkin dijelaskan, Kak Kanwil mengerti ya bisa mungkin turun ke bawah dalam bentuk MOU atau seperti apa. Jadi mungkin begitu saja Bu Dharma yang bisa saya berikan sementara ya, tapi tetap kita penting juga bagaimana KUA bisa tahu bahwasanya ada screening yang dilakukan oleh TPK dalam rangka untuk mempersiapkan Jatin supaya siap nikah dan hamil anaknya tidak stunting. Seperti itu mungkin Bu Dharma. Mungkin bisa diberikan kita pertanyaan lain. Ya, oke. Izin Untuk Bu Pansar. Dharma mungkin, ya, Izin silakan sedikit Pak. Bu. Oh ya Pansar. Oke, terima kasih banyak Pak. Oh iya, Pansar sekaitan tadi mengenai TPPS. Untuk di tingkat provinsi kan sementara digodok, tapi teman-teman di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa kan itu diharapkan juga bisa langsung jalan untuk pembentukan timnya. Jadi tidak mesti menunggu sebenarnya pembentukan tim yang ada di tingkat provinsi. Jadi betul kan? Ya, betul. Jadi Betul. teman-teman jika ada teman-teman di kabupaten yang memang respon atau proaktif, silakan bentuk TPPS di tingkat kabupaten sebagai dasar kan bupati yang punya wilayah ya untuk sampai di tingkat desa untuk jika memang ingin lebih cepat, apalagi kan 8 aksi konvergensi untuk aksi pertama kan sudah jalan di Januari ini. Iya, Pansar mungkin itu ya. Terima kasih Pansar. Oke, makasih Pak Mubarak. Ya, terima kasih atas masukannya Pak Mubarak Husni, Pak Uba. Jadi untuk Ibu Darmati juga sudah menerima, tetap bertugas sambil kami juga melakukan audiens ke Kak Kanwil juga ya dengan Pak Kapers ya. Di sini masih ada yang raise hand. Apa Pak Irham mau bertanya atau sharing? Ya, Kemudian tadi juga ada tentang yang pertanyaannya tadi tahu apa? Ya mungkin kita selesaikan pertanyaan Pak Yahya dulu ya sebelum baru kita lanjut kepada Pak boleh. Boleh. Oke Pak ya. Ya, saya langsung saja pengantar dulu. Jadi untuk pertanyaan dari Pak Yahya memang betul Pak. Betul sekali. Aplikasi LCMIL ini memang hanya diperuntukkan namanya saja elektronik siap nikah dan hamil dan ini dibawa dari Direktorat Ketahanan Remaja sebenarnya Pak. Ya. Jadi khusus untuk aplikasi LCMIL ini betul sekali. Ini hanya mengcover dari 6 sasaran itu dia hanya mengcover untuk Jatinnya saja Pak. Ya, sebelum dia nikah dan hamil. Bagaimana untuk pendampingan lainnya Pak? Ya itu tidak berdasarkan aplikasi Pak. Adapun nanti ketika misalnya dipikirkan lagi untuk dibuatkan aplikasi, tidak tahu ke depan. Yang jelas untuk saat ini Pak, kalau pertanyaannya Bapak, apakah hanya mengcover tentang Jatin saja? Betul. Terus pendampingan keluarga lain Pak, termasuk mulai pertama pusnya bagaimana? Ya, pusnya bagaimana ketika dia hamil, bisa melahirkan, kemudian anaknya umur 2 tahun, anaknya umur 5 tahun, itu dicatat melalui form manual, Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana form manualnya itu, Pak? Ya, saya juga tanyakan ke pusat, Pak, kami menunggu formnya, Pak, karena teman-teman di TPK sudah jalan. Bagaimana formnya? Apa dia bilang? Silakan dicatat dulu, Pansar, sementara kami membuat. Ya, itu juga yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Apa yang disampaikan kepada saya, karena kalau disuruh saya buat formnya, Pak, saya bisa bikin. Tapi apakah itu sesuai dengan arahan dari pusat? Tidak, Pak. Jadi saya menunggu. Jadi kalau ada teman-teman, bagaimana cara dicatat, Pak? Catat bagi saja. Kita dampingi dalam rangka apa misalnya? Misalnya nih ibu hamil, kita antar misalnya pergi pemeriksaan kehamilan trimester berapa, trimester pertama misalnya, trimester kedua misalnya, catat bagi saja untuk dijadikan dasar mengklaim pendampingan di OKB, di OPDKB, seperti itu Bapak Ibu. Ya, tapi kalau bilang form resminya Pak sudah ada, belum ada Pak, saya pegang sampai saat ini, dan ketika itu sudah ada saya harus dilatih dulu supaya bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi mungkin begitu Pak Yahya, mungkin masukan dari saya. Terima kasih. Dengan Pak Yahya bagaimana? Atau ada tambahan dari rekan-rekan? Telinga aku di situ. Iya, karena banyak mentom yang minta formnya itu. saya belum punya ya. Belum ada ya, jadi intinya belum ada formnya yang dari pusat Pak untuk di-sharing lagi ke daerah. Kemudian masih tetap harus melakukan tugas dan menunggu
arahan dari pusat Pak ya. Oke. Bagaimana Pak Yahya? Apa sudah bisa diterima? Oke, lanjut. Lanjut, oke. Sebelum kita ke pertanyaan yang di chat, kolom chat, kita ke Pak Irham dulu karena sudah tadi raise hand ya. Silakan Pak Irham. Oke, terima kasih atas kesempatan ini. Sekedar informasi, di awal tahun ini Campalagian sudah action di lapangan soal kegiatan TPK ini. Tapi baru 2 sasaran ya, yaitu Jatim dan Baduta. Dan ya kami jalan itu dengan berbekal form manual. Ya tetapi ya, meski demikian kita tetap merujuk kepada juknis. Kalau Jatim apanya saja yang mau dilihat, kalau Baduta apanya yang mau diidentifikasi. Tadi saya sudah kirim itu bukti fisiknya ke Pak Ansar dan Bu Vera. Ya, kami kirim via WA ya. Kalau Campalagian kerja dulu Mama. Kerja dulu Mama sebentar. Jadi untuk itu ya hanya 2 sasaran itu karena kami takut terlalu jauh melangkah. Jangan sampai kader kami sudah ke sasaran Bu Mil dan Bu Sui, sementara di belakang ada yang mesti ditanyakan lebih dahulu, yaitu honor kader. Ya sudah saya juga pernah chat ke Pak Ansar kalau tidak salah terkait honor kader ini, jangan sampai kita sudah terlalu jauh melangkah, totalnya yang dibayarkan cuma Jatim. Begitu. Itu pun apakah honor kader TPK itu dibayarkan berdasarkan jumlah sasaran yang diedukasi dan diidentifikasi atau seragam saja? Apakah yang bekerja dengan tim yang bekerja dengan tidak bekerja atau kurang sasarannya tetap seragam dengan tim yang lain? Saya kira untuk sementara terima kasih. Ya. Saya kembalikan ke. Iya, terima kasih Pak Irham atas pertanyaannya. Mengenai honor kader TPK, apakah berdasarkan sasaran atau seragam di tiap daerah? Mungkin kalau misalnya ada dari bidang perencanaan atau bidang keuangan, boleh bantu kami, Bapak Ibu yang ada di perwakilan, silakan. Kalau misalnya ada belum ada yang. Ya, Bu Fer, bisa sedikit saya. Tapi ini kepada Bapak Ibu sekalian, silakan saya izin dulu ya, share screen dulu untuk mengetahui apa sih kegiatan-kegiatannya semua di 6 sasaran itu. Sebenarnya sudah ada Pak, ada yang saya share kemarin PPT 2 full. Coba kita lihat yang kemarin saya share pada saat TOT. Di situ sebenarnya sudah ada ini. Di PPT 20 Pak ya? Ya, PPT 2 full. Coba kita lihat di situ Bapak Ibu ada ini. Jadi inilah Bapak Ibu kita jadikan dasar apa yang akan dikerjakan oleh masing-masing TPK. Misalnya contoh, ini bidan. Apa yang dikerjakan bidan yang bisa diklaim? Ya, ini saya bisa langsung yang bisa diklaim. 1, menjelaskan resume hasil screeningnya, menjelaskan treatmentnya, perawatan penanganannya, menjelaskan ini saya kasih masuk nanti Bapak Ibu di pemanualnya sebenarnya. Nah, misalnya contoh, memantau memastikan kebutuhan Jatim dalam mengkonsumsi suplemen zat besi. Tolak ukurnya apakah dia sudah minum zat besi atau tidak, seperti itu. Kemudian ini untuk Jatimnya. Kemudian bidan dilakukan untuk ibu hamil ini screening awal kondisi kesehatan kehamilan, pemeriksaan kesehatan kehamilan. Untuk ibu bersalin ini bisa dilakukan deteksi dini faktor resiko, melakukan pertemuan persalin. Jadi inilah diisi di manualnya, dicatat ini yang dilakukan oleh bidan misalnya. Ya, untuk ibu pasca salin, sasaran ibu pasca salin, dilakukan kunjungan nifas dan kunjungan neonatal misalnya, memastikan ibu pasca salin menggunakan KB pasca persalinan atau MKJP. Ya. Untuk bayi baru lahir 0 sampai 59 bulan, ini loh yang dilakukan. Begitu juga kader PKK untuk Jatim ini dilakukan. Untuk kader untuk ibu pasca salin ini dilakukan dari PKK. Ya, ibu hamil, bayi baru lahir ini dilakukan. Untuk kader KB juga ini. Tapi Bapak Ibu sekali lagi, honornya itu dilandaskan ya. Ini sepengetahuan saya. Ya, silakan untuk lebih jelas berkoordinasi dengan OPDKB sebagai penanggung jawab BOKB. Dibayarkan per tim. Ya, dibayarkan per tim. Jadi tabe itu tadi dikatakan. Misalnya nih bidannya yang kerja tabe, nah misalnya contoh.
atau kader KB-nya yang kerja. Ya, apakah bagaimana dengan tim? Iya, itu namanya tim, Bapak Ibu. Tim itu tidak bisa namanya kerjasama kalau tidak ada komunikasi. Ya komunikasi kami. Maksudnya tim, siapa yang kerja ini? Bidangnya berapa yang dapat? Misalnya tetapin yang bicara angka ke 10.000 misalnya. Berapa untuk kader KB-nya? Misalnya kader KB misalnya 3.000 misalnya. Untuk kader PKK-nya 3.000. Ini cara angka kita be. Bidangnya mungkin 4.000 misalnya 4.000. Dikali berapa keluarga sasaran ada di sana. Jadi bukan didasarkan kecamatan Campalagian, misalnya kasih 10 juta, 20 juta, tidak. Berdasarkan berapa keluarga sasaran yang ada di sana, Bapak Ibu. Jadi ini mungkin saya rasa kalau kita lihat itu, coba ada nih pasti saya yakin Pak Irham punya ini slide ini. Jadi ada di situ Pak, apa yang harus dikerjakan Pak? Itu bisa kita lakukan di form manual. Iya, saya berdasarkan ke situ ya. Iya, oke. Betul Pak. Tapi ketika kami ikut di Obat Baper Jumat kemarin itu ternyata ada buku ya, jadi bukan form, buku yang akan dibagi ke masing-masing kader. Iya. Tapi saya tidak tahu apakah antara kader yang satu PKK bidang dengan IMP itu apakah berbeda bukunya. Tapi saya dapat bocoran kemarin ada bukunya dan ternyata banyak sekali kolom-kolom yang harus diisi. Oh gitu Pak ya. Iya, jadi ini hanya untuk mendahului saja. Karena teman-teman itu sudah terutama Catin kan jangan sampai terlewatkan. Jadi ya sebagai bukti kalau mereka bekerja ya kami bekali dengan betul Pak. Artinya supaya ada dasarnya apa yang dilakukan, supaya ada dasar untuk melakukan klaim Pak. Ada dasar melakukan klaim ke OPD dalam hal ini dana BOKB Pak, karena untuk TPK ini Pak diambilkan pendanaan dari dana BOKB yang ada di kabupaten. Mungkin seperti itu Pak Irham ya. Iya. Terima kasih Pak.